Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, nama saya Elia Fitriana, tempat tugas SMP Negeri 7 Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Hamdan Wadi, Prodi Bimbingan Konseling, dengan nomor induk mahasiswa 220501010116 dan nomor UKG 2016994369932. Berikut adalah video praktik uji kinerja saya, yaitu layanan konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik terhadap terwujudnya pengelolaan waktu peserta didik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita laksanakan kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ada yang bisa bantu Ibu pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu Eli ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir di sini memenuhi undangan Bu Eli. Kita sudah janjian ya, kemarin kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Tadi pelajaran siapa? Tadi matematika. Oke, bahasa Inggris. matematika. Oke, bahasa Inggris. Pai. Oke, pai. IPA. Oke. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Bu Eli juga sudah izin karena kalian hari ini akan melaksanakan yang namanya layanan konseling Kelompok. Kalian kan tidak dari kelas yang sama ya? Iya. Tadi ada yang IPA, pelajaran IPA, ada pelajaran bahasa Inggris, matematika itu sudah pasti tidak satu kelas ya. Untuk itu lebih baiknya kalian berkenalan dulu. Silahkan sebutkan nama kalian dengan huruf inisial sesuai dengan nama kalian ya. Oke, mungkin Ibu mulai dari sebelah sini ya. Perkenalkan namamu. Perkenalkan, nama saya MN. Ya, selanjutnya sebelahnya. Perkenalkan, nama saya FS. Iya, silakan sebelahnya. Perkenalkan, nama saya IJ. Oke, Ice, sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Ika. Perkenalkan, nama saya A. Oke. Perkenalkan, nama saya E. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan konseling Kelompok. Sebelumnya sudah pernah melaksanakan layanan konseling kelompok? Belum. Belum pernah? Belum. Sama sekali belum pernah? Belum. Oke. Bu Eli jelaskan bahwa layanan konseling kelompok adalah layanan yang diberikan oleh guru BK, dalam hal ini oleh Bu Eli, kepada konseli, kepada anak didik melalui dinamika kelompok dengan suasana yang hangat, suasana yang jujur, dan suasana yang penuh dengan keakraban. Nah, kemudian apa sih tujuannya
tujuan kita di sini ngapain sih? Tujuan layanan konseling kelompok adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah dengan apa? Kalian diharapkan bisa jujur terhadap diri kalian sendiri, bisa jujur terhadap teman yang ada di sini ya. Kemudian harapannya juga supaya kalian bisa percaya sama Bu Eli, percaya dengan yang ada di hadapan kalian ini, bahwa yang ada di hadapan kalian ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini yang pertama, nanti Bu Eli kasih kesempatan kalian untuk mengutarakan apa sih sebenarnya masalah kalian. Kemudian yang kedua, nanti dari 6 orang dari kalian akan kita pilih salah satu, atau sebenarnya apa sih yang menjadi masalah yang penting untuk kita ambil, untuk kita bahas pada hari ini. Nah kemudian setelah kita pilih dari salah satu masalah dari ke-6 siswa ini, kemudian kita akan mencari apa sih penyebabnya, kemudian apa sih solusinya. Kemudian dalam layanan konseling kelompok ini terdapat asas-asas. Apa aja asas-asasnya? Ada 4 yang akan kita laksanakan. Yang pertama ada asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Tahu? Saling terbuka. Oke, saling terbuka. Jadi kalian diharapkan, karena kita ini mau memecahkan masalah, jadi kita harus terbuka. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi kalian hadir di sini, kalian datang ke sini, kalian memberikan pendapat, kalian mengutarakan masalah kalian di sini atas dasar sukarela. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya asas kenormatifan. Apa itu asas kenormatifan? Bahwa dalam kalian mengutarakan masalah, kemudian memberikan pendapat harus normatif, harus dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan. Kalian terlibat aktif, nggak sibuk sendiri, nggak lihat HP dan lain sebagainya. Paham ya? Paham. Nah kemudian yang terakhir ada yang paling penting, ini adalah asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Tidak memberitahu kepada orang lain. Nah bagus ya, jadi tidak memberitahu ke orang lain apapun yang kalian dengar pada hari ini, apapun yang kalian dapat dari ini, dari Bu Eli maupun dari teman-teman kalian, kalian harus merahasiakannya. Untuk lebih meyakinkan, kita ada yang namanya ikrar konseling kelompok ya, yang ada di meja kalian ya. Kita bacakan bersama-sama supaya apa? Supaya kita lebih, ini kita sudah berjanji loh. Jadi kita harus terbuka dan harus menjaga rahasia. Oke. Boleh tangannya bareng-bareng yuk ke sini. Nah. Oke. Sudah ada di atas meja ya? Ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Saya Elian Fitriana Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Layanan kita ini akan berjalan kurang lebih 1 jam pelajaran atau sekitar 40 menit. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Oke. Kita ice breaking dulu ya. Iya, Oke. Kalian tahu home pimpah? Tahu. Permainan home pimpah? Oh. Iya. Membolak-balikan tangan ya. Tapi kali ini home pimpahnya dengan memberikan kode jari 2, 3, 4, 5. Tahu permainan ABCD? Tahu. Oke. Kalian nanti sebutkan berapa? 3, 4, 5 ABC-nya, dan kemudian nanti Bu Eli kasih tahu clue-nya yang harus kalian sebutkan itu apa. Paham? Paham. Oke, silakan. Home pimpah lehom gambreng. Nama-nama buah dimulai dari FS. A B C
GEFG HIJKL MNOP QRST. Nama buah T. Timun suri. Timun suri, oke bagus. Ayo sebelah sini. P Tomat, Bu. Tomat, oke boleh. Buah juga kok. Jadi T Apa? Hawa Apa Ice? T. aduh Nama buah? apa bu Apa coba? Ayo Pak. T. Hah? nggak tahu Nggak tahu, nggak tahu. Oke, sekali lagi. Yuk, sekali lagi. Yuk. Timpa lehum gambreng. Dimulai dari pojok sana. A B C D E F GH. IJKL. M Nama-nama makanan. M. Yuk, siapa yang tahu cepat? Martabak. Martabak, oke, bagus. FS benar. Ayo, Makanan. Ini makanya Bu. makan apa? M. M Ayo. Mie ayam, Bu. Mie ayam, oke. hijau Apa? mie hijau Mie hijau boleh. Tek, Sebelah tek. sini. Mie kafe. Ayo. Semua. Apa sebelah sini? M Hmm. Martabak telur. Wah, malah dijawab dari sebelah sini terus. Ini mie. Ayo, satu aja dari sebelah sini. Ayo. M, makanan M, sesuatu yang bisa dimakan. M. berkisah Nah, Ya, bisa berpisah dari buah ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita. Susah ya? iya Ngeblank? iya Udah pada makan belum sih? Udah. Nah, udah. Oke. Tujuan kita adalah memecahkan masalah. Jadi Bu Eli berharap kalian benar-benar jujur, benar-benar terbuka. Ini loh Bu masalah saya. Saya pengen dapat solusi. Untuk itu Bu Eli berharap kalian bisa terlibat aktif. Ya, aktif memberikan pendapat, aktif bertanya. Sudah siap? Siap. Siap ya? Siap. ya. Oke. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Ya. Ada dari sisi sekolah saja, ada dari masalah belajar, ada dari diri sendiri adalah masalah pribadi, kemudian ada masalah karir, bingung mau lanjut kemana nanti kalau SMA, kemudian ada masalah sosial, misalnya tidak ada ya hubungan yang tidak baik antara teman dan lain sebagainya, ya. Kemudian karena di sini ada yang namanya asas kerahasiaan, kita juga tadi sudah membacakan ikrar. Jadi Bu Eli berharap kalian benar-benar yang namanya jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Yuk, Saya itu. ayo. Ladies first. Boleh? A duluan. jadi tuh belakangan ini kan mau mendekati ulangan ya Bu. Iya, betul. Nah, itu tuh pasti pas malam tuh disuruh belajar Mm-mm. tapi tuh nggak fokus Bu. Mm-mm. Itu karena HP Karena HP. ya. Jadi A merasa sudah mau ulangan, justru tidak fokus dan karena HP. Iya Begitu. iya Oke, kita tampung dulu ya. Selanjutnya, Kalau saya sih kekurangan waktu belajar, Bu. kurang waktu belajar. Iya. Kira-kira kenapa? Karena sibuk terus ya, Bu. Sibuk terus. Oke, Iya. kurang waktunya seperti apa? Dalam spesifiknya karena tadi kan karena handphone mungkin atau karena aktivitas Aktivitas sehari-hari, Bu. aktivitas sehari-hari. Contohnya? Kayak disuruh bantu orang tua atau Oh, disuruh bantu orang tua. Iya. Oke, selanjutnya ya siapa? FS mungkin? Saya sih kurang itu Bu. Kok kurang? Sering bangun kesiangan Bu. Oh, sering bangun kesiangan. Oke, kenapa kira-kira? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Tidurnya Tidurnya jam 10-an. jam 10-an. Gimana kalau misalnya bangunnya kesiangan? Apa enggak? Jangan-jangan nggak mandi. Mandi lah Bu. Kemudian selanjutnya yang dari pojok dulu boleh? Silahkan. Itu Bu, saya nggak bisa lepas dari handphone. Oke.
apa aja tuh harus sama pegang HP gitu. Kecanduan ya. Ya nggak bisa jauh-jauh dari HP. Oke, terus lanjut. Saya Iya. saya itu Bu bingung ya, lulus SMP nanti mau lanjut ke SMA atau SMK. Bingung mau lanjut ke SMA atau ke SMK, nih masalah karir nih ya. Terakhir Ika, kok kamu Masalah saya terlalu banyak kegiatan dan akhirnya kecapean Bu, menimbulkan rasa malas saat belajar. Dan ditambah lagi kadang sering sedih Bu, karena udah hampir 5 tahun. nggak apa-apa kalau mau nangis nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa, cerita aja nggak Nggak apa-apa. ketemu sama ibu. Ibunya kemana? Kerja. Ke Luar negeri Bu. oh gitu, jadi di rumah sama siapa si ini Ika? Sama ayahnya. Oh sama ayahnya. Oke. Gimana? Kakaknya kuliah. Kakaknya kuliah. Jadi bener cuma berdua sama ayahnya aja? Iya. Oke. Ada kerinduan di sana, Iya. ya. Jadi selain masalahnya tadi ke nggak bisa ngatur waktu ya, karena padatnya mungkin jadwal, ada kerinduan di hatinya si Ika ya. Kalau Bu Eli perhatikan tadi ada FS, kemudian ada M, kemudian ada Ika. Kurang lebih 3 masalah ini adalah sama ya. Kurang waktu belajar atau tidak mampu memanajemen waktu ya. Kurangnya waktu belajar, kurangnya waktu untuk mengerjakan tugas, kurangnya waktu untuk istirahat dan lain sebagainya, itu adalah masalahnya tidak bisa memanajemen waktu. Iya enggak? Iya. Iya. Jadi nggak bisa bangun pagi, kehabisan waktu untuk belajar, nggak punya waktu karena kesibukan bantu orang tua, kemudian karena banyaknya atau padatnya kegiatan di luar sekolah, mungkin ikut ini, ikut itu adalah ketidakmampuan dalam mengatur waktu. Bukan ketidakmampuan, tapi belum maksimal ya. Jadi perlu diadakan atau perlu direncanakan untuk memanajemen waktu. Oke. Jadi Bu Eli tarik kesimpulan ya, yang kita bahas gimana kalau tentang masalahnya Ika ya, juga dengan Ika ini juga bisa membantu memecahkan masalah MN dan juga FS ya. Oke, kita tetapkan ya. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah manajemen waktu ya. Kemudian kalau kita sudah menetapkan masalah bahwa yang kita bahas adalah manajemen waktu, kira-kira tujuannya untuk apa sih? Agar kegiatannya terlaksana. Apa? Agar kegiatannya terlaksana. Oke, kata FS agar kegiatannya terlaksana ya. Jadi banyak kegiatan supaya semua bisa terlaksana ya. Terus apa? Apalagi? Bisa membuat jadwal bagus nih ya, langsung nyambung. Jadi kalau yang namanya manajemen waktu itu harus dibuat jadwal. Terus apa lagi? Bisa mengatur waktu. Oke, bagus ya. Tentunya itu ya, supaya bisa ngatur waktu, manajemen waktu ya. Jadi kita tetapkan bahwa tujuan khusus pada layanan hari ini, layanan konseling kelompok kita ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis kegiatan sehari-hari. Mana yang penting didulukan ya, yang nggak penting nanti dulu. Oke? Kemudian yang kedua ada kalian mampu membuat jadwal atau aktivitas sehari-hari. Jadi terakhir adalah kalian mampu mengelola aktivitas sehari-hari, khususnya belajar. Oke. Jadi kita sama-sama berkomitmen ya. Komitmen kedepannya kalian akan mampu mengatur waktu. Jelasnya Bu Eli akan carikan film pendek atau video
tentang manajemen waktu, kemudian nanti kalian perhatikan apa sih yang dilakukan tokoh itu, kenapa sampai dia nggak bisa ngatur waktu, seharusnya dia bagaimana ya. Dari video yang Bu Eli tampilkan ini nanti kamu perhatikan, kamu analisis kira-kira yang menyebabkan dia itu nggak bisa ngatur waktu apa, kemudian bagaimana solusinya, bagaimana seharusnya dia bagaimana. Kayak ini zombie nih. Waduh. Ini ada apa? Ini. Udah, kita tulis tadi. Nyawanya tinggal 1. Sampai 2 jam. Tuh lihat tuh jagoan warna hijau. Ini mati. Kalian suka main game juga? Iya. Enggak, masih ada satunya. Ada yang suka main game juga? Iya. Terutama yang suka main handphone. Halo Nanda, Iya. lagi gimana? Kita jadi nonton kan? Iya. Abis ini ya, aku tunggu di depan kos ya. Kamu jemput aku kan? Iya, oke. Aku tunggu ya, buruan. Oke, bye. Dari video tadi ya, dari video yang sudah Bu Eli putar tadi, kira-kira apa sih masalah yang terjadi di video atau film pendek ini? Tidak memprioritaskan kegiatan. Apa? Tidak memprioritaskan kegiatan. Jadi, halo, yuk kita ke sini. Ya. Ayo kita ke sini. Iya. Nanti kita ketemu jam segini ya. Dia bilang Iya. Selalu iya. Yang mana yang penting? Diiyainnya semua. Ya. Nggak tahu yang mana yang prioritas, mana yang tidak. Yang penting oke aja. Oke, bagus. Tadi dari Ika nggak bisa memprioritaskan kegiatan. Nggak tahu yang mana yang penting, mana yang enggak. Terus lanjut, apalagi dari Nanda video itu ini? terlalaikan oleh waktu. Terlalaikan oleh waktu. Contohnya apa tadi yang di sini? Main-main HP terus. Iya, betul. Terlalaikan atau dilalaikan waktu. Waktu. Jadi terbawa sama waktu. Ya. Iya. Main game sampai 2 jam. Nongkrong sampai 2 2 jam. Nggak inget waktu. Padahal seharusnya dia ada janji, ada kerja kelompok, ada rapat, ya kan? Apalagi? Belum bisa mengatur waktu. Nah, bagus. Belum bisa mengatur waktu. Itu yang jelas ya. Seharusnya gimana? Apa yang dia lakukan seharusnya? Harus lebih pandai-pandai mengatur waktu. Oke, bagus. Harus membuat pandai. jadwal. Buat jadwal. Oke, membuat jadwal. Jadwal. Kata I, membuat jadwal. Jadwal. Terus apa lagi? Tahu waktu. Apa? Tahu waktu. Tahu waktu, bagus. Tadi juga ada di situ dijelaskan ya. Tahu. Dampaknya apa? Dia nggak bisa ngatur waktu tadi. Kegiatan yang lain itu tidak bisa dikerjakan. Oke. Kegiatan yang lain tidak bisa dikerjakan. Jaga. Contohnya apa? Dia sudah sampai, sudah tinggal berangkat mau nonton, nggak Nggak jadi. Karena dia ditelepon, kita ada rapat. Tuh. Apalagi? Yuk. Kerjaannya tertunda-tunda. Pekerjaannya tertunda. Seharusnya bisa selesai, akhirnya besok lagi. Nontonnya besok lagi ya. Aku ada rapat. Tertunda. Padahal nontonnya itu sudah janjian dari Kemarin. Terus apa lagi dampaknya kalau kalian nggak bisa ngatur waktu? Ayo apa? Terpontang-panting, tergesa-gesa. Manfaat kalian bisa mengatur waktu kira-kira apa? Semuanya selesai secara tepat waktu. Semuanya selesai secara tepat Waktu. Terus apa lagi? Kita lebih pandai mengatur waktu. Lebih produktif ya. Produktif itu misalnya kerja kelompok, menghasilkan sesuatu, belajar, kita jadi punya
ilmu, punya wawasan. Terus apa lagi tadi? Lebih pandai mengatur waktu. Lebih pandai mengatur waktu. Waktu. Itu yang paling penting. Jadi pinter-pinter ngatur waktu. Sekarang Bu Eli minta sama kalian untuk menuliskan rencana kalian ke depannya, bikin jadwal sehari-hari. Ada kertas tadi, Bu Eli sudah kasih kertas kosong? Ya, Bu, sudah. Silakan. Bu. Oke, FS silakan. Kalau sudah selesai di aplikasi Canva nggak apa-apa. Iya, kamu bacakan saja. Jadwal harian saya setiap hari. Oke, agak maju sedikit. Oke. Ya, silahkan FS dibacakan daily planner-nya, jadwal kegiatannya, rencana kegiatannya. Jam 5.00 saya bangun tidur. Oke, pagi ya. Ya. Terus jam 5.05 berangkat sholat subuh. Oke. Habis sholat subuh lanjut olahraga. Terus jam 05.25 menyiapkan perlengkapan sekolah. Habis makan malam jam 8 mengerjakan tugas atau belajar. Jam 8 malam. Ya. Oke, itu sudah ada waktu belajarnya. Bagus. Jam Terus 10 tidur. jam 10 tidur. Terus ngulang-ngulang terus. Oke, bagus. Kasih aplaus dong untuk FS. Kira-kira bisa nggak tuh dilaksanakan? Karena FS ini tadi bilangnya susah bangun tidur ya. Bu Eli sudah memberikan lembar instrumen ya. Ada tadi sudah Bu Eli kasih. Ya, silahkan boleh diisi. Ya, tulis. Sudah selesai? Sudah. Oke. Oke, boleh disimpan dulu. Oke, masih ada yang ingin dibicarakan atau ditanyakan, atau mungkin masih ada yang ingin kasih pendapat? Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau memang sudah cukup, sebelum kita akhiri, apa sih yang kalian dapat dari kita ngobrol dari awal sampai akhir ini? Yang kamu dapatkan tuh apa? Kesimpulan kita tuh yang kita pelajari pada hari ini layanan konseling kelompok itu apa? Mampu memanajemen waktu dengan baik. Oke, bagus, mampu memanajemen waktu dengan Baik. baik. Jadi Bu Eli mau mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Jadi alhamdulillah kalian sudah benar-benar aktif dalam memberikan pendapat, kemudian aktif dalam bertanya. Kesanmu gimana sih ikut layanan konseling kelompok ini? Senang. Senang, Senang oke. sih, Plong. Oke, lebih plong, lebih Mendapat solusi. oke, mendapatkan solusi. Kemudian mungkin ada yang ingin bercerita sama Bu Eli, mungkin Ika tadi belum sampai lepas menceritakan masalahnya, bagaimana kronologinya, tetapi Ika nggak pengen didengarkan teman-temannya di sini, mungkin hanya ingin berdua dengan Bu Eli. Nanti bisa kita laksanakan layanan konseling ini dulu ya. Bu Eli berpesan dengan kalian bahwasanya orang yang sukses adalah dimulai dari disiplin, terutama disiplin waktu. Bu Eli ucapkan terima kasih karena kalian sudah datang ke sini, sudah melaksanakan waktu konseling kelompok selama ini. Sebelum kita akhir kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, itu saja yang dapat Bu Eli sampaikan. Ya, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.